لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: Sungguh wahai Fatimah, Allah akan menciptakan para pecinta, yaitu antum ahibbati, yaitu kalian semuanya, syiatu amiril mu'minin fi masyarikil ardi wa magharibiha. Setiap pecinta Ali saat ini berderai air matanya untuk Husain. Sayakhluqu lahum syi'atan yabqunahu wa yandibunah. Akan menangisinya, akan merintihinya, akan menjeritkan suaranya untuk Abi Abdullah Al-Husain dari generasi ke generasi ila yaumil qiyamah. Wahai Zahra, jangan pernah gelisah. Nahnu ma'al Husain, kami selalu dengan putrimu Al-Husain, selalu dengan putrahmu Al-Husain. Kami mengatakan bersama-sama, abadu Allah ya Zahra, ma nansa Husaina. Selamanya wahai Bunda Az-Zahra, kami tidak akan pernah melupakan Husainmu. Abadu Allah ya Zahra, ma nansa Husaina. Husain itu berada di sanubari kami. Bihamdillah wa syukur, dari tahun ke tahun semakin banyak pemuda yang mengenal Ahlul Bait, yang mencintai Ahlul Bait, yang mengenal dari kecil, dididik putra-putranya ala hubbil Husain, untuk mencintai Al-Husain. Dan itu adalah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Al-Husain adalah dhiya kulli ain sayyidina Al-Husain. Hiasan cahaya setiap mata adalah Al-Husain. Bagaimana kita tidak bersedih dengan kesedihan Al-Husain, dengan kesedihan kaifa la ahzanu fi syahrin bihi. Bagaimana aku tidak bersedih di bulan asbahat alu Rasulillah qatla, telah menjadikan seluruh putra-putra Rasulullah terbunuh di padang Karbala. Al-Imam Ar-Ridha mengatakan waqad qutila ma'ahu 18 rajulan ma lahum fil ardi syabihun. Telah terbunuh bersama Abi Abdullah dari itrahnya, dari ahlul baitnya, 18 rajulan, 18 manusia, ma lahum fil ardi syabihun, yang tidak ada serupa, tidak ada orang yang memiliki manaqib, derajat, kemuliaan, kewibawaan di sisi Allah seperti orang-orang yang terbunuh 18 tersebut dari keluarganya min ahli baitih. Para malaikat diturunkan, mereka wajaduhu qad qutil, mendapati mereka telah terbunuh. Yandubuna al-an, menangisi hingga saat ini di pusara Abi Abdullah, dan siar mereka ya lasaratil Husain. Siar mereka adalah kami yang menunggu sampai qiyam, sampai duhur sahibul asri waz zaman, untuk menuntut balas darah tertumpah di Karbala, untuk mengambil kembali hak yang telah diinjak-injak pada rezim pemerintahan zalim pada saat itu. Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Mereka, para malaikat itu dikatakan syu'usun ghubrun. Para malaikat itu bergemuruh dari banyaknya, dari tepakan sayapnya,
berada di pusara Abi Abdullah wa raisul malaikah, itu adalah Mansur, namanya adalah Mansur. Siapa yang mengatakan assalamu alayka ya Aba Abdullah, kemudian Mansur itu akan mengatakan Allahumma ghfir li hada, maafkan, ampunkan kepada orang yang memberikan salam kepada Abi Abdullah Al-Husain. Tidakkah kita saat ini mengatakan Husain Sayyidi ya Maulai, ya Habibi, ya Husain, Nur Aini ya Husain, kekasihku Husain, cahaya mataku Husain, bersama-sama ya Habibi, ya Husain, Nur Aini ya Husain. Ya Aba Abdullah, kami rindu kepadamu, kami yang menziaraimu. Tidakkah malaikat itu mendoakan seperti yang dijanjikan dalam riwayat, mendoakan syayyi'u ila baiti, dihantarkan sampai pulang ke majlisnya, sampai pulang ke rumahnya. Para malaikat turun, dikatakan Allah menciptakan malaikat khusus untuk menghadiri majalis dzukira fihi ahlul bait, majalis yang disebutkan di situ nama-nama ahlul bait, majalis yang disebutkan di situ nama Abi Abdullah Al-Husain, hadir bersama mereka, kemudian kembali ke langit. Para malaikat mengatakan yazdadu baha'an wa nura, menjadi lebih cahayanya, wa atira, dan wangi semerbak. Para malaikat yang ada di langit berkata, dari mana engkau? Mereka menjawab, majlisun yuzkaru fihi ismul Husain, dari majlis yang disebutkan nama Al-Husain alaihi salam. Akhirnya para malaikat datang kepada Allah, ya Rabb, izinkankah aku untuk turun ila darid dunia, turun di dunia untuk menghadiri majalis Al-Husain. Mereka diizinkan, akan tetapi majelisnya telah kelar. Mereka tetap hadir di majelis itu untuk yatabarrakun bi majalis Al-Husain, untuk mengambil berkah walaupun majelisnya telah tiada. Mereka datang di tempat man jalasa majlisan yuhya fihi amruna, duduk sekedar untuk menghidupkan perkara kami ahlul bait. Lam tamut qalbuhu yauma tamutu fihi alqulub, tidak akan pernah gersang, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah gelap hati-hati yang menghidupkan perkara Al-Husain, yang jalis yabki ala Abi Abdullah. Husain hakikatnya adalah surga di dunia. Di majalis sebelum ini telah saya sampaikan bagaimana seluruh yang dijanjikan di riwayat dikit-dikit adalah surga. Man baka lil Husain falahul jannah. Siapa yang menangis untuk Al-Husain, maka surga baginya. Man abka lil Husain falahul jannah. Yang membuat nangis untuk Al-Husain, surga baginya. Yang jalasa majlisan lil Husain falahul jannah. Siapa yang menangis sampai mencucurkan air matanya, falahul jannah. Siapa man ansyada lil Husain falahul jannah, maka surga baginya. Begitu banyak riwayatnya falahul jannah, falahul jannah. Maka Husain itu sendiri adalah surga yang dihadiahkan di muka bumi ini. Yang bersama Husain hakikatnya berada di surga, surga dunia dan surga ma'a Muhammad wa ali Muhammad. Tidakkah kita ingin selalu dalam surga tersebut? Maka dengan seluruh tantangan, seluruh halangan, seluruh apapun tangan-tangan yang berupaya membumi hanguskan ini, tidak ada artinya. Fanahnu fil jannah, dan kami di surga, dan kami bersama surga, dan kami akan dibangkitkan dari kuburan menuju surga. Ma'amalikin muqtadir, dengan para orang-orang yang luar biasa, ma'a Muhammadin wa ali Muhammad. Maka ma'al Husain hayyan wa mayyitan, kehidupan kami dan kehidupan kami dengan Abi Abdullah Al-Husain. Diceritakan seorang wanita meninggal putranya fi awakhir syahri Dzul Hijjah. Meninggal putranya di pertengahan atau akhir bulan Dzul Hijjah.
Seorang perempuan itu tidak dikatakan thaqil, menangisi yang benar-benar nangis sampai terseduh-seduh, kecuali kehilangan sosok putra yang dicintainya. Maka imra'ah thaqilah, wanita yang menangis terseduh-seduh. Maka wanita ini kehilangan putranya, menangis sepanjang harinya. Kemudian dia ikrar, berjanji, waladi, wahai putraku, karena dimakamkan dekat dengan rumahnya, aku setiap hari akan datang ke pusarahmu, di kuburanmu, sebagai wafa kesetiaan cintaku padamu, wahai putraku. Ibu itu setiap hari, setiap pagi datang menuju ke pemakaman umum, datang di makam putranya, ziarah, menyampaikan doa, membaca surat Al-Quran, kemudian pulang. Begitu berjalan sampai masuk malam-malam Muharram. Ketika sampai malam Muharram di sana, semua majalis mengatakan labbaika ya Husain, wahai Husain. Semuanya menyampaikan azza kepada Abi Abdullah. Kemudian wanita itu mendengarkan tangisan, mengatakan, ayu yaumin hada, hari-hari apa ini? Malam-malam apa ini? Dikatakan malam-malam Abi Abdullah Al-Husain. Wanita itu menangis, oh aku bersedih untuk putraku, sehingga aku lupa akan putra Fatimah Al-Husain. Maka aku akan menghadiri majalis Al-Husain. Menghadirilah majalis, dari satu majelis ke majelis, sampai hari itu lupa, sampai senja sore harinya capek, pulang ke rumahnya, lupa tidak menziarahi pusara putranya yang telah meninggal. Malam harinya tidur, datang di situ seolah-olah dia menghampiri pusara putranya. Ada seorang wanita menziarahi pusara putranya, menangis. Kemudian ibu ini dalam mimpinya mengatakan, ya amatullah, wahai hamba Allah, wahai wanita, tidakkah engkau salah? Ini adalah pusara putraku, anakku. Dikatakan benar, ini adalah putramu. Akan tetapi aku mengunjunginya karena engkau telah menangisi untuk putraku. Siapa engkau? Aku adalah Fatimah yang kau telah menghadiri majalis putraku Al-Husain. Bukankah Fatimah hadir di majalis kita? Bukankah Imam As-Sadiq alaihi afdhalus salatu wassalam yang memberikan kesaksian bahwasanya beliau hendak menghadiri majalis, tidak mampu ikut duduk di majelis, duduk di samping depan pintu di bagian sandal. Besok harinya beliau mengatakan, hani'an lakum taqabbalallahu a'malakum, semoga Allah menerima amal kalian. Kenapa ya ibn Rasulullah? Bukankah engkau tadi malam menghidupkan majalis Al-Husain? Naam ya ibn Rasulullah, benar, aku hadir di majelismu ya ibn Rasulullah, wahai putra Rasulullah. Kenapa engkau tidak masuk? Beliau mengatakan, aku tidak mampu. Aku menyaksikan di situ Rasulullah menangis dengan tangisan kalian. Aku di situ menyaksikan Fatimah Az-Zahra menangis terseduh-seduh dengan tangisan kalian. Di kesempatan lainnya, Al-Imam As-Sadiq, datang seorang syair yang menyampaikan kalimat azza untuk Abi Abdullah. Kata Imam Al-Husain, bacakanlah. Kemudian ketika dibacakan, menangis Imam As-Sadiq. Pulang orang itu, keesokan harinya datang lagi, ya ibn Rasulullah, ansatu lakum ba'dul abyat, aku memberikan sebagian daripada bait syair untuk musibah Abi Abdullah Al-Husain. Al-Imam As-Sadiq mengatakan, tunggu sebentar. Ditutup tirehnya, ajlasa banatah, mendudukkan putra-putrinya di balik sitar, semua keluarga wanita-wanitanya. Kemudian irsyidni, tangiskanlah aku untuk musibah jaddi Al-Husain. Kemudian anak bunda itu mulai menyampaikan musibah azab ratapan atas Abi Abdullah Al-Husain. Menangislah beliau. Di hari itu, di hari yang kedua, beliau memaparkan pakaiannya, beliau menyebarkan surbannya di bagian pintu. Ditanya, ya ibn Rasulullah ba'dal majlis, wahai Imam As-Sadiq, kenapa engkau membuka pakaianmu, membuka ridakmu, surbanmu? Beliau mengatakan, aku menyaksikan Fatimah hadir di majlis dzukira fihi ismul Husain, maka aku biarkan aku buka, sehingga beliau duduk di antara kain, tidak langsung di tanah. Wa waili labbaika ya Aba Abdullah, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, nahnu ma'aka ya Husain. Saksikanlah hati ini bergetar bahwa kami adalah pecintamu ya Aba Abdullah. Bukankah Al-Imam As-Sadiq berkata dalam riwayat
bahwa para pecinta kami kalau sudah malam-malam Muharram, para malaikat itu membuka kembali qamis al-Husain, membuka kembali pakaian al-Husain al-mumazzaq bis-suyuf al-mulattakh bid-dima, yang penuh dengan darah dan compang-camping sayatan pedang. Kemudian Ahlul Bait mengatakan, nahnu nandur bi basarina, kami melihat dengan mata kami, wasiatuna bi basairihim, dan para pecinta kami melihat dengan mata sanubarinya, fayatafajjarud dumu' min uyunihim, maka tercurah air matanya dari mata mereka, hubban lil Husain, sebagai cinta kepada Abi Abdullah al-Husain. Ya Rabb, saksikanlah bahwa kami yang menghidupkan, kami yang mengindahkan, kami yang hadir di majalis al-Imam al-Husain alaihi salam. Apa artinya kehidupan dunia tanpa Ahlul Bait? Apa artinya kehidupan ini tanpa dihiasi cinta kepada Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib? Al-Husain syafi'u hadhil ummah, yang memberikan syafaat. Cinta ini tidak dibuat-buat, ahabbati. Allah sematkan kepada setiap qulubul mu'minin, di setiap jiwa-jiwa, di setiap hati-hati orang mukmin, hubbal Husain. Hada fitri, ini adalah fitrah kami, cinta kepada Al-Husain. Semakin dibendung semakin banyak Abi Abdullah Al-Husain. Hari Al-Husain, yaum Al-Husain yuwahiduna wa Al-Husain tashfa'una. Hari Al-Husain yang menjatuhkan kami, yang menggabungkan kami, hadiri majalis dimanapun itu, yang menghidupkan majalis Al-Husain tanpa melihat background apapun. Al-Husain bahterahnya panjang, bahterahnya besar, bahterahnya cepat, cukup untuk menampung siapapun mukminin untuk naik bahtera Abi Abdullah Al-Husain. Itulah yang dikatakan mereka, kulluna sufunun najat wa safinatul Husain asra wa awsa. Setiap dari kami Ahlul Bait 14 anwar dan 12 a'immatul adhar itu adalah safinatun najat, safinun lin najati ida khifta min tufani min kulli ada, adalah safinah penyelamat, bahtera penyelamat, perahu penyelamat umat ini daripada berbagai macam gelombang air yang bisa mengkandaskan kita, yang bisa menenggelamkan kita, yang naik di atas bahtera tersebut. Kulluna sufunun najat, akan tetapi safinatul Husain, bahterahnya Abu Abdullah Al-Husain asra wa ausa, lebih cepat, ekspres menyampaikan kita ilal jannah, menyampaikan kita kepada naimil jannah, kenikmatan surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang pernah disaksikan oleh guru, seorang habib, seorang sayyid, guru daripada pencetus revolusi Islam, yaitu Al-Habib Husain Al-Burujurdi, seorang alim marja'uddin. Nah, beliau melihat dalam kehidupannya fi alamir ru'ya seorang alim kabir, seolah-olah qamat qiyamah, seolah-olah terjadi kiamat. Kemudian menyaksikan fil mahsyar rombongan barisan, mereka menepuk kepalanya, menepuk dadahnya, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, masuk ke surganya Allah. Maka alim ini ngantri panjang, bergabung dengan rombongan tersebut, labbaika ya Husain. Ketika hendak masuk surga, dijaga oleh Abi Abdullah Al-Husain. Imam Husain mengenal siapapun mereka, dikatakan la anta fi sufuf Ja'far ibn Muhammad, engkau bersama dengan sufuf, dengan sofnya, dengan rombongannya putraku Ja'far As-Sadiq, karena engkau adalah seorang yang alim. Panjang hisabnya, ditanyakan dari mana ilmumu, apakah kamu telah mengamalkan ilmumu, dan lain sebagainya. Panjang hisabnya. Akan tetapi ketika mereka mengatakan labbaika ya Husain, cinta kepada Al-Husain, masuk ke surga dengan begitu cepatnya. Ketika dia terbangun menangis terseduh-seduh. Setelah itu setiap kali 2 menit 3 menit sebelum beliau ngajar di Bahsul Kharij, yatabarrak bi dzikril Husain, sedikit menyampaikan hubbanil Husain, sehingga dianggap sebagai khadimil Husain, dianggap sebagai pecinta, sebagai khadim, sebagai budak, sebagai asisten Abi Abdullah Al-Husain untuk menghantarkan masuk ke dalam surga Allah. Ya arhamar rahimin, ya Husain, undur ila majalisina. Kami hadir ke majelis ini tujuannya semata-mata
khalisatan liwajhillah wa li rasulih wa li Fatimah az-Zahra. Bukankah dikatakan ala tus'idu qalba Fatimah? Tidakkah kalian ingin untuk menjadikan yang membahagiakan hati Fatimah? Kaifa ya ibn Rasulillah? Bagaimana caranya? Bi'azai ala waladiha, dengan menghadiri azab ratapan kepada putranya Al-Husain. Az-Zahra salamullahi alaiha dalam lisan seorang syair, anal walidah wal qalb lahfan, aku seorang ibu yang hatinya sedih, yang hatinya hancur untuk putranya Fatimah az-Zahra. Kaifa la tahzanu fi syahrin bihi asbahat Fatimah az-Zahra isaqla. Bagaimana kita tidak bersedih di bulan yang telah menjadikan Fatimah az-Zahra menangis terseduh-seduh untuk Al-Husain. Dan beliau mengatakan wadawwir azabni wan macam, aku akan mendatangi dimanapun majlis yang disebutkan nama putraku. Awaili ala ibni mat atsyan, oh celakalah diriku untuk putra yang terbunuh dalam keadaan atsyan, yang syahid dalam keadaan kehausan. Lu'bat alaihi al-khail maidan, yang dipermainkan kaki kuda ketika berada di medan Karbala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akhiri dengan membaca sebuah ayat, amma yujibul muttarra idza wa yakshifu as-su', amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu as-su', amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu as-su'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma bihaqqil Husain wa atashi Abi Abdullah al-Husain wa ghurbati Abi Abdullah al-Husain. Allahumma qdi hawaijana wa hawaij kulli muhtaj. Ya Allah, sampaikan hajat kami, hajat dunia wal akhirah. Washfi mardana wa mardal mu'minina wal mu'minat. Berikan kesembuhan setiap yang sakit, wabil khusus para mukminin mukminat. Allahumma ajjil waliyyikal faraj. Ya Allah, segerakanlah kemunculan imam zamanina wa wali ni'matina wa nuhdi thawab al-Fatiha ila jami' arwah al-mu'minin wal mu'minat, walidina wa walidikum, semua yang pernah majlis zina hada, yang pernah hadir di majlis ini, mereka yang telah mendahului kami, sampaikanlah nafahat dan cahaya kemuliaan majlis ini ya Allah ila kuburihim, wa bil khusus samahatul muassis al-marhum Sayyid Ahmad al-Idrus ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, rahimallahu man qara'a al-Fatiha masbuqatan bi dhikri as-salati ala Muhammad wa ali Muhammad.